Kodam 3 Siliwangi. Siapa yang sekarang menjabat sebagai Bapak Pangdamnya? Bapak Majen TNI Kosasi. Nah, tempat bertugasnya di sini. Tidak jauh, tidak dekat. Dekat gedung berwarna putih ini ada taman yang tadi saya sebutkan, namanya Taman Maluku. Tuh. Dan Taman Maluku ini pernah dijadikan sebagai tempat syutingnya film Preman Pensiun. Ada yang suka nonton Preman Pensiun? Oh, di sini tempat syutingnya nih. Bahkan ada dua cerita. Ada cerita tamannya, ada cerita horornya. Pengen cerita horornya enggak? Nah, kita lihat dulu, ada patungnya tidak sebelah kanan. Ada ya? Saya mau cerita tamannya dulu atau cerita horornya dulu? Horor, siap. Tuh, ada patungnya ya? Oh, patung seorang pastor yang bernama Hendrikus Christian Turbak. Beliau adalah seorang pastor yang suka sekali dengan anak kecil, ya. Dan bahkan konon katanya, Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya, patung yang tadi kita lihat, patung itu merupakan salah satu patung yang tidak bisa duduk. Iya, kalau duduk saya kaget, ya Bu ya. Nah, cenah itu katanya, kalau dilewatinya malam-malam, matanya suka bergerak, melihat kiri dan kanan, karena sedang mencari dua orang yang belum diketemukan. Yang pertama, mencari anak-anak yang suka main HP tengah malam. Nah, ayo. Nah, tenang buat adik-adiknya, nanti dibela sama Sofia. Mencarinya juga bukan adik-adik aja. Yang keduanya mencari ibu-ibu. Nah, yang suka check out Shopee. Nah, ayo. Yang ketiganya mencari bapak-bapaknya. Dicarinya bapak-bapaknya. Dicari yang suka apa tuh? Main Mobile Legend. Iya ya. Tapi nggak ada di sini Pak ya. Alhamdulillah aman. Nah, di Jalan Riau atau Jalan Raya Makadinata ini, Bapak dan Ibu, dulunya adalah kawasan elit perumahan orang Belanda. Orang Belanda menamai wilayah ini adalah Riaustraat. Orang pribumi menyebutkannya Jalan Riau. Tidak lain dengan penyebutan dari nama pulau di wilayah kawasan Indonesia. Di Jalan Riau ini ada factory outlet yang sangat disukai. Tempat berbelanjanya tamu-tamu mancanegara di sebelah kanan. Factory Outlet Heritage, salah satu FO tempat pusat perbelanjaan yang sangat recommended ya. Tamu-tamu Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, kalau berbelanja pakaian-pakaiannya ke FO tersebut. Nah, kenapa disukai oleh tamu-tamu Malaysia? Karena factory outlet itu di dalamnya banyak hantunya ya Bu ya. Hantunya hanya bisa dilihat oleh ibu-ibu, tidak bisa dilihat sama bapak-bapak. Namanya hantu pocong, alias pocongan harga. Ya, oh potongan. Baik, nah sebentar lagi kita akan melewati gedung sate ini ya. Kita akan lewat arah belakang ya, di belakangnya itu biar Bapak Ibunya lihat taman. Dan ada pedagang sate yang lagi viral, namanya Sate Jatuh. Kalau nggak ada berarti sudah tutup ya. Tadi pagi-pagi masih ada di sini pedagang satenya. Nah, sebelah kanan ini nih, di dekat fakultas ya, Unpad ya, Fakultas Ekonomi Unpad. Nah, di sini. Nah, kita akan lihat dulu gedung satenya ke sebelah kiri. Kang Dedi, Kang Dedi, ayo buat teman adik-adiknya nih. Gedung sate itu digunakan sebagai tempat kantornya, bertugasnya Gubernur Jawa Barat. Nah, gedung sate yang dibangun pada tahun 1920 hingga 1924, yang di atasnya dijadikan salah satu monumen bentuknya seperti tusukan sate gitu ya. Nah, ternyata ornamennya itu di atasnya bukan sate Bapak dan Ibu. Ada yang tahu sate apa di atasnya? Iya, yang jelas bukan sate makanan, penangkal
Petir fungsinya ya. Dan di atas gedung sate itu memiliki 6 bulatan. 6 bulatan itu sebagai tanda ketika gedung sate dibangun mengeluarkan biaya sebesar 6 juta gulden ketika zaman Hindia Belanda. Nah, kenapa disebut gedung sate gitu ya? Ketika pembangunannya 1920 hingga 1924, orang-orang pribumi itu ada kesulitan menyebutkan nama awalan gedung sate karena masih menggunakan bahasa Belanda. Nah, coba kita pastikan dulu nih apa kata bapak dan ibunya. Sulit atau mudah menyebutkan nama awalan gedung satenya menggunakan bahasa Belanda? Siap tidak? Siap. Kalau saya mengucap nanti diulang oleh bapak ibu semuanya ya. Coba gedung sate. Gedung sate. Nah, gedung hebe. Gedung sate. Overnamen de driver. Nah, itu dia ya. Karena orang Sunda atau orang pribumi dulu suka simpel. Namanya panjang disingkat jadi gedung hebe. Ya, lapangan gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara disingkat jadi Gasibu. Ya, karena Gasibu itu singkatan gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Gitu ya. Nah, di jalan ini di wilayah kawasan Progo di sini ada kafe-kafe untuk hidden game-nya bersama keluarga ataupun bersama sahabat-sahabat bestie-bestinya. Nah, di sini pun ada tempat foto ya.